Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Udita. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Wisnu Jepara. NIM saya 191000443. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS statistik yang diambil oleh Ibu Nusratus Saidah. Pada soal diketahui ada soal penelitian dan di bawahnya disajikan sebuah tabel. Tentukan, ujilah persyaratan data untuk memenuhi analisis regresi linearitas, multikolonialitas, homosisesitas, dan autokorelasi. Nah, untuk yang pertama saya kerjakan yang analisis regresi linearitas. Kita buka aplikasi SPSS, lalu kembali ke soal, kemudian kita copy. Nah, kemudian kita copy yang variabel frekuensi atau X1 saja. Karena kita akan menguji linearitas, maka harus satu per satu. Nah, angka tersebut ada di data view. Kemudian kita ke variabel view, lalu ganti nama variabel tersebut menjadi frekuensi. Kemudian desimalnya kita nolkan. Kembali lagi ke data view. Nah, untuk komanya jadi hilang ya teman-teman setelah desimalnya dihilangkan. Kemudian untuk menyetarakan kita kasih angka 1 semuanya. Nah, untuk yang di bawah 7 itu nanti kita masukkan variabel nilai. Kita buka soal terlebih dahulu. Lalu kita dapat mengcopy yang variabel X2 atau nilai. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, kita copy di bawah angka 7. Paste di bawah angka 7. Kita juga setarakan lagi tetapi menggunakan angka 2. Nah, kita ganti lagi variabelnya dengan nilai. Sudah ya, untuk yang sebelah kiri frekuensi dan kanan nilai. Kemudian klik analyze, lalu pilih descriptive tag. Untuk yang dependent itu variabelnya frekuensi dan factor list itu variabelnya nilai. Kemudian pilih plots, pilih untransform, lalu continue dan klik OK. Nah, nanti muncul kotak dialog output SPSS. Di dalam kotak dialog output SPSS terdapat banyak tabel. Namun pada analisis linearitas kita hanya menggunakan satu tabel. Nah, banyak ya teman-teman. Nah, ini yaitu tabel test of homogeneity of variance. Lalu kita copy, kemudian kita paste ke Word. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Yang pertama yaitu asas linearitas. Pengujian yaitu nilai sig. Nah, karena kita akan menganalisis linearitas, kita beri tanda warna pada nilai signya. Nilai sig lebih dari 0,05, maka terjadi homogenitas sehingga terjadi linearitas. Hasil analisis di atas diperoleh. Nah, karena nilai signya di situ ada 0,03, kita tulis nilai signya itu 0,03 kurang dari 0,05 sehingga tidak terjadi homogenitas dan tidak terjadi linearitas. Nah, dari analisis linearitas diperoleh hasil nilai sig lebih dari 0,05. Nah, nilai signya itu 0,03 sehingga kurang dari 0, baik, selanjutnya kita ke analisis yang kedua yaitu analisis multikolonialitas. Kita buka soalnya. Nah, kita copy tabel yang ada di soal. Kita copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, kita paste. Setelah paste, angka tersebut berada di data view. Kemudian kita buka variabel view. Kita ganti variabel untuk yang pertama yaitu frekuensi atau X1, yang kedua frekuensi, yang kedua nilai, dan yang ketiga yaitu prestasi. Nah, kita kasih variabel juga, variabel X1, X2, dan Y. Kita ubah desimal menjadi 0 semua. Lalu kita kembali ke data view. Nah, diperoleh seperti itu. Kemudian kita klik analyze, pilih regression lalu linear. Untuk dependent kita masukkan variabel prestasi dan independent. Lalu continue, oke.
Nah, muncul data output SPSS, kita hanya mengambil yang tabel koefisien. Kita copy, kemudian buka Word, lalu kita paste. Analisis multikolonialitas. Jika analisis jika VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas dan HO ditolak sehingga tidak terjadi multikolonialitas antar variabel. Itu tadi pengujiannya dan diperoleh hasil dari analisis. Nah, nilai FIF-nya itu 1,614 kurang dari 10. Maka tidak terjadi multikolonialitas dan HO ditolak sehingga tidak terjadi multikolonialitas antar variabel. Nah, kita copy kemudian paste untuk lebih simple, agar lebih simple ya. Nah, jadi diperoleh hasil nilai 1,614 kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ada analisis homozydastistas. Nah, kita ke SPSS yang tadi, kemudian klik analyze regression, pilih linear. Nah, variabelnya masih sama. Kemudian klik statistik, lalu collinearity diagnostic, klik continue dan oke. Maka muncul data output SPSS. Muncul variabel res_1. Kemudian klik analyze compute variabel. Nah, di situ ada kotak dialog. Nah, di sini kemudian klik tipe label lalu continue. Nah, di sebelahnya lagi ada variabel ABS residu. Kemudian klik yang residu 1, pilih analyze regression linear. Nah, kemudian variabel dependent kita keluarkan, ganti yang absolute residu. Untuk independent masih sama. Kemudian klik OK. Nah, di sini muncul data output SPSS. Pada analisis homozydastistas kita hanya mengambil yang data koefisien, lalu kita copy dan paste di Word. Yang ANOVA ya teman-teman. ANOVA dan koefisien, jadi ada 2. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikan atau sigf kurang dari 0,05, maka terjadi heterozydastistas. Nah, karena yang diuji nilai signifikan, di situ kita kasih warna terlebih dahulu supaya mudah untuk diingat atau dicermati. Dan untuk tabel koefisien kita warnai yang toleran dan FVIF. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi ke yang data ANOVA. Nilai sigf kurang dari 0,5 maka tidak terjadi heterozydastistas. Nah, nilai sigf-nya yaitu 0,23 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterozydastistas. Sehingga terjadi homozydastistas. Nah, dirapikan. Dari hasil analisis tersebut, nilai signifikan 0,23 lebih besar dari 0,05. Nah, kita ke tabel koefisien. Hasil analisis dari data di atas diperoleh. Nah, karena nilai VIF-nya 1,614, kita tulis pengujiannya terlebih dahulu. Sigf atau VIF atau kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, nilai sigf-nya itu 1,614
kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, kita rapikan ya teman-teman supaya. Oke, selanjutnya kita ke analisis autokorelasi. Kita buka data SPSS yang tadi. Nah, pada kolom tes itu klik analyze, pilih regression, kemudian linear. Nah, untuk variabelnya masih sama, kemudian statistik yang dependent, absolute, independent masih sama. Kemudian klik model file dan Darwin-Watsonnya jangan lupa. Dan muncul kotak SPSS atau output SPSS. Muncul beberapa data, kita hanya mengambil yang model summary. Lalu kita copy, kemudian kita paste ke lembar Word yang tadi. Nah, hasilnya seperti itu. Kita kasih warna pada hasil nilai Darwin-Watsonnya, yaitu 2,404. Dari hasil analisis di atas diperoleh jika pengujian untuk analisis autokorelasi itu jika nilai Darwin-Watson terletak pada terletak pada 2 dan 4, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, nilai Darwin-Watsonnya di situ kan 2,404 dan terletak di antara 2 dan 4, maka tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan variabel kita buka soalnya yang tadi. Kita lihat variabelnya. Nah, di situ ada frekuensi X1, nilai statistik X2, dan prestasi Y. Untuk persamaan variabel frekuensi atas variabel nilai variabel nilai dan prestasi. Nah, kita rapikan terlebih dahulu supaya mudah untuk membaca hasil dari analisis autokorelasi. Nah, di situ diperoleh nilai Darwin-Watson 2,404 terletak di antara 2 dan 4, maka tidak terjadi autokorelasi. Untuk selanjutnya itu nomor 1 yang poin B, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, kita buka kembali data SPSS yang tadi. Nah, kita klik analyze regression, kemudian linear. Untuk dependent variabelnya prestasi dan independent frekuensi dan nilai. Kemudian klik statistik, lalu pilih model file, itu record of change, kemudian description, dan yang terakhir collinearity diagnostic estimate, dan jangan lupa nilai Darwin-Watsonnya. Lalu klik continue, kemudian pilih plots. Nah, untuk variabel Y itu dependent dan X itu Z reside, kemudian pilih continue. Untuk histogram dan normal portable jangan lupa. Kemudian pilih option. Nah, jika sudah tercentang semua, maka langsung saja klik continue. Nah, lalu oke. Dan muncul data output SPSS. Nah, pada data output SPSS muncul beberapa tabel. Kita hanya mengambil yang tabel karena kita menguji analisis regresi HKL, kita mengambil yang ANOVA. Nah, ini sudah dipaste. Pengujian dari analisis regresi HKL yaitu pengujian nilai sig kurang dari nilai sig
kita kasih kurung terlebih dahulu. Kurang dari, nah karena kita menguji yang nilai sig maka kita kasih warna pada nilai sig tersebut. Kurang dari 0,05 maka HO ditolak, sehingga dari hasil analisis di atas diperoleh, nah tadi nilai signya 0,23 lebih besar dari 0,05. Oh, jadi ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Nilai sig bukan nilai F. Jadi nilai signya itu 0,0. Jadi kurang dari 0,05 maka HO ditolak, sehingga terjadi pengaruh antara variabel frekuensi atau X1 dan variabel nilai atau X2. Variabel nilai atau X2 terhadap variabel prestasi atau Y. Nah, kita tebalkan supaya mempermudah membaca hasil analisis. Dari analisis regresi HKL diperoleh hasil nilai sig 0,0 kurang dari 0,5 maka HO ditolak, sehingga terjadi pengaruh antar variabel frekuensi dan variabel nilai terhadap variabel prestasi. Oke, karena yang poin C itu pengaruh garis atau regresi, caranya masih sama seperti yang poin B. Kemudian kita buka data SPSS. Nah, kita pilih tabel yang koefisien. Kemudian kita warnai yang variabel B itu. Dari data tabel di atas diperoleh hasil nah jika konstan yaitu dengan variabel A, variabel B. Nah, kita kebawahkan terlebih dahulu supaya lebih enak. Konstan variabel nah salah ya teman-teman. Konstan itu variabel A diperoleh hasil 3,029. Kemudian frekuensi dengan variabel B hasilnya 262, dan nilai B, nilai dengan variabel B juga hasilnya 0,05. Sehingga pada poin C itu persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kita pakai pengujian terlebih dahulu. Pengujian, kita kasih simbol Y sama dengan A plus B X1, X1 nya frekuensi, plus B X2, X2 nya itu nilai. Maka hasilnya itu Y sama dengan tadi A nya 3,029 plus BX2 nya itu 262 plus BX1 nya 262 plus BX2 nya itu 0,015. Nah, hasil regresi dapat ditulis dengan Y sama dengan 3,029 plus 262 plus 0,015 dengan pengujian Y sama dengan A plus B min X1 plus B X2. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu disajikan sebuah soal penelitian. Nah, itu soalnya. Kemudian di bawahnya ada tabel sebelum dan sesudah pembelajaran statistik dengan model pembelajaran virtual. Nah, dengan taraf signifikan alfa 0,5, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran statistik dengan Pennigam Recorder terhadap prestasi belajar statistik? Nah, kita buka data SPSS terlebih dahulu.
Nah, kita buka data baru ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke soal yang tadi. Kemudian kita copy soal yang ada di dalam tabel. Kemudian kita paste. Nah, hasilnya seperti itu, berada di data view. Kemudian kita pilih variabel view. Kita beri nama variabel untuk yang pertama yaitu sebelum dan sesudah. Untuk desimalnya kita nolkan. Nah, hasilnya jadi seperti itu. Kemudian klik analyze, pilih compare min, kemudian pilih pipe sample test. Nah, kita masukkan variabel. Untuk variabel yang pertama yaitu sebelum, dan untuk variabel yang kedua yaitu sesudah. Kemudian klik OK. Nah, nanti muncul output SPSS. Dalam output tersebut terdapat beberapa tabel. Kita amati yang pirate sampel statistik. Nah, MIA-nya 72,40 dan 73,0, sehingga adanya perubahan yang signifikan. Nah, kita kembali ke Word, analisis rata-rata pirate. Independennya dihapus karena tidak ada pengaruh pada soal yang nomor 2. Lalu kita tuliskan pengujiannya, yaitu untuk hipotesis HO tidak ada perbedaan, sedangkan HA itu ada perbedaan. Nah, kita kasih bold biar jelas. Kemudian kriteria pengujian. Nah, di situ bila TO atau T hitung, TO atau hitung kurang dari T tabel, maka HO ditolak. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian jika HO diterima, bila T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Maka kebalikannya, bila T hitung kurang dari ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Bila T hitung kurang dari lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Berarti ada perbedaan yang signifikan. Kebalikannya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima, dan kebalikannya, bila T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Jika menggunakan taraf signifikansi, untuk probabilitas kurang dari 0,5, maka HO diterima. Dan kebalikannya, jika probabilitas, kita copy terlebih dahulu. Jika probabilitas lebih dari 0,5, maka HO ditolak. Nah, kebalikannya. Kita kembali ke data output SPSS. Kita copy yang pirate sampel test. Copy, kemudian masuk ke Word, kemudian kita klik paste. Nah, hasilnya seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu karena di situ tabelnya terpotong. Nah, ketika sudah kita rapikan atau kita edit, hasilnya seperti ini, jadi kelihatan semua. Hasil dari analisis data di atas diperoleh hasil T hitung. Nah, itu T hitungnya, hasilnya yaitu min 1,31. Kita kasih warna karena yang dianalisis pada pirate sampel test itu hasil T-nya. T hitung sama dengan min 1,031
kurang dari Nah, jika sebelumnya sudah diketahui T-tabel pada soal, nah T-tabelnya itu, nah kita copy, T-tabelnya itu 2,145. Kita paste. Nah, itu T-tabelnya sudah diketahui di soal 2,145. Maka hasil yang diperoleh yaitu diterima. Hasil yang diperoleh diterima itu mempunyai alasan. Nah, apa alasan dari diterimanya hasil analisis? Di atas alasannya yaitu karena ada perbedaan sebelum dan sesudah jika hasilnya ditolak, diterima atau ditolak itu ya. Maka hasil yang diperoleh yaitu diterima. Jika hasil diterima, maka tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pada pembelajaran statistik Handycam screen recorder terhadap hasil belajar. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman supaya enak membaca hasil analisis di atas. Hasil dari analisis di atas diperoleh hasil T hitung sama dengan min 1,031 kurang dari 2,145, maka hasil yang diperoleh yaitu diterima. Sekian dan terima kasih.